kita lanjutkan ya. Saya selalu mengulanginya kalau mau ingin paham, diurutkan semuanya ya. Jadi kalau misalkan hanya sepenggal-sepenggal, nanti akan sulit diterima dengan akal. Tapi nggak diterima juga nggak masalah. Sebenarnya tujuan saya untuk meneliti hal ini gitu ya. Apa sih yang diajarkan Nabi dan Rasul? Mengamalkan apa saja. Nah, itu yang paling penting bagi diri saya sendiri. Nah, itulah kejadian Isa Al-Masih ya, di mana kalian yang berselisih dan bermusuhan tidak mengajarkan kasih sayang. Dan dikatakan dalam Al-Quran, karena kekafiranmu, yaitu kelalaianmu, tidak mengamalkan kitab suci yang seharusnya mampu menyucikan dirimu tentang kejadian di masa lalu, supaya kita itu semua berpikir karena perbedaan tanpa pengetahuan dan saling berbunuh-bunuhan hasil pikiranmu sendiri ya, karena kalian yang berselisih akhirnya disebutkan sebagai orang kafir karena kedengkian kita selama ini tidak mau merendahkan diri dari perbedaan ya. Jadi di surat Al-Kautsar ayat 3 pun, Innasyani akahuwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus ya. Jadi bisa jadi kebencian akan menggugurkan rahmat belas kasih dan amalanmu sendiri ya. Ini kajiannya memang agak berat ya. Kenapa kita tuh harus berbuat baik, berbuat kebajikan kepada seluruh alam. Kemudian kita pun harus apa namanya? Berbelas kasih kepada orang, berkasih sayang. Nah, itu ternyata ketika saya melakukan penelitian, nanti saya share semuanya, itu berkaitan dengan kehidupanmu ya, yang nanti akan datang dan pewaris-pewarismu pun akan sama. Kalau energi negatif dari ucapan dan perbuatannya itu keluar, ya itu akan menumpuk dan menggugurkan amalanmu itu ada. Makanya saya menjelaskan itu secara faktual, secara saintis, biar kamu tuh memahami. Jadi ada urutan di mana kitab suci, ya Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya itu menjadikan runutan saya. Jadi keduanya itu pun cocok dengan apa yang saya teliti tentang ilmu pengetahuan ya. Bisa jadi kebencian akan menggugurkan rahmatmu ya. Bisa jadi pula kebencian dirimu kepada seseorang amat buruk juga akan menimpa pada dirimu sendiri ya. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung ya. Maryam ayat 37. Nah, maka saya bilang sebenarnya kalau kita teliti ilmu ma'rifat ini adalah kunci untuk mendamaikan seluruh perbedaan gitu. Tetapi orang yang lebih condong mengatakan sesat menyesatkan, orang yang condong misalkan dia belum menemukan hakikat dan ma'rifatnya di dalam sini, ya mereka belum belum sampai kepada apa namanya telinganya karena memang berdasarkan apa yang dia dapatkan ilmunya. Nah, berbeda ketika saya meneliti ini semua, mau yang ma'rifat, mau yang hakikat, mau yang tarikat, mau yang syariat bagi saya, ya itu masing-masing pendapat ya. Jadi bahasanya kalau kamu emang mau mencari kebenaran, hakikat yang memang akurat itu sebagai pembeda. Mana yang hak dan yang batil itu yang membedakan. Tapi paling tidak dari kesemua itu, dari perbedaan itu menjadi hikmah. Ya. Karena penelitian itu penting. Karena sulit. Gitu. Karena yang mengetahui kunci-kuncinya, gitu ya bahasanya, kita harus tahu perjalanan Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Gitu. Nah, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya. Jadi langsung bertemu dengan Allah. Sudah mengenal dengan Allah. Ya, jadi bukan menduga-duga gitu. Dan sebagian lagi ada yang ditinggikan beberapa derajat ya. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mujizat ya. Jadi bahasa kami itu Isa Al-Masih ketika lahir dewasa pun belajar ya seperti manusia biasa. Sekolah ya kan, apa yang dia kuasai sekarang? Oh ternyata apa sih kelebihannya Nabi Isa? Ya, menyembuhkan orang buta, buta somplak segala macam, buta huruf segala macam. Jadi itu pengajaran-pengajaran yang masa lalu sebenarnya sudah terjadi juga di sekarang gitu ya. Nah, itu yang harusnya dipahami perjalanan warasatul anbiya itu perjalanan mereka ya sama seperti kita tuh belajar di sekolah-sekolah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Allah menghendaki niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Ya. Kalau orang yang sadar mengamalkan Al-Quran, jangankan untuk berselisih. Ya, mereka yang berbunuh-bunuhan yang sudah sadar ketika ada perintah jangan menumpahkan darah, karena pertumpahan darah itu kan sebenarnya dosa besar. Ya. Nah, itulah maksud saya. Ketika kamu mengamalkan Al-Quran, mampu nggak? Gitu. Kita jangan bertengkar, jangan berbunuh-bunuhan. Gitu. Makanya pahami akan sulit gitu. Karena pengamalan-pengamalan itu tidak bisa didapatkan ya, ketika
nafsu kita itu untuk menyerang orang lain itu menjadi tempat kegelapan. Ya. Setelah bukti-bukti sampai kepada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman, dan ada pula yang kafir. Jadi perbedaan iman dan kafir ini tergantung pada akalnya, tergantung pada rasanya, yaitu kolbu. Ya. Jadi kalau mau menerima, oh udah, ya saya terima. Tidak pun mendingan diam gitu maksudnya. Gitu. Jadi perbedaan itu lebih lebih indah ketika ada satu beda pendapat. Makanya di dalam Al-Quran pun dijelaskan ya, jika ada perbedaan pendapat itu ya dengan perkataan yang baik itu lebih baik ya daripada mengeluarkan semua bahasa-bahasa yang kiranya menyakitkan perasaan orang lain itu malah eh, apa namanya malah kita terbalik gitu amalannya jadi terputus. Setelah itu kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Jadi bahasanya kamu kalau masih sekarang berbunuh-bunuhan ya kan kehendakmu. Sekarang masih berselisih bertentang tentang agama-agama ya itu kan kehendakmu sendiri. Ya karena belum sadar sampai tahap penyucian jiwa dan akalnya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 253. Di mana kisah-kisah itu sendiri diulang-ulang supaya kita ini mengamalkan seluruh kitab suci, yang baik hadis, Al-Quran, dan kitab sebelumnya yang diajarkan dalam perjalanan Nabi dan Rasul. Di mana Isa dibangkitkan atas kelahirannya, kematiannya, dan dibangkitkan kembali. Itulah sebenarnya diri kita sendiri dari pengamalan para Rasul Anbiya yang saling berbantah-bantahan tentang Tuhannya. Dan selama hidupmu belum mengenal Tuhan, yang patut tempat disembah. Disembah itu tempat memohon. Jadi tahu di mana kamu meminta, tahu kamu itu langsung diberikan. Ya, makanya dikisahkan Maryam ketika ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana ini? Dari sisi Allah. Ya. Ia berikan padaku tanpa hisab, tanpa syarat, tanpa perhitungan. Gitu. Jadi ya seperti itu bahasanya. Jadi biar paham. Gitu. Ya, jadi sudah tahu dia tempat memohonnya kepada siapa. Ya. Karena sudah mengenal dirinya dan Tuhannya. Artinya sebenarnya mah kamu sendiri juga sehari-hari gitu ya minta sama bapakmu juga langsung dikabulkan gitu permohonannya. Nah, ya makanya dipahami situ ya. Jadi langsung dikabulkan pada kamu sendiri sudah melakukan itu semenjak dari kecil ya dengan nyata kehidupan tidak lain Tuhanmu yang telah menciptakanmu yaitu Bapakmu. Makanya pahami surat Al-Baqarah ayat 21 yang dikisahkan pada surat Yusuf 41, 42, 43 ya. Itu saya sudah tulis kalau mau misalkan mengkaji ya monggo enggak usah. Mau berbantah-bantahan saya lebih baik diem. Saya nggak suka berdebat gitu ya. Gitu aja sih intinya. Makanya sudah mengenal Tuhannya, Robbahu, Robbihi, dan Robbakum. Kunci rahasia nasab Bapak adalah kajian ruh. Ini sebenarnya saya udah nulis, tapi nanti saya share semuanya. Nggak ada yang saya rahasiakan. Dan tidak ada sedikit pun saya minta upah atau meminta tarif untuk berdakwah. Itu kan larangan juga di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Makanya saya nggak pelit ilmu. Nah, disitulah kajian ruh yang belum saya bahas secara nyata perlu kajian dan ibadah yang khusyuk memahami kisah-kisah perjalanan Nabi dan Rasul. Gitu. Sudah saatnya kita ini sebenarnya bangkit kesadaran baik rohani maupun jasmani di mana Isa Al-Masih dikisahkan pada zaman yang terdahulu tentang hari kiamat ya, hari kebangkitan. Ya, makanya banyak tentang hari kiamat, hal hakoh, hari kiamat, al-kiamah, kiamat juga. Ya, tapi kalau kita memahami di situ sebenarnya hari kebangkitan di mana banyaknya ilmu pengetahuan ya yang sekarang sudah banyak ditinggalkan ya tersebarnya kebodohan ya karena merasa dirinya sudah cukup bangga dengan kemewahan ya merasa dirinya sudah cukup dengan apa yang dia miliki tapi dia tidak melihat di mana masih banyak orang-orang fakir miskin yang membutuhkannya. Makanya keadilan itu perlu diciptakan. Nah, sekarang kemiskinan diciptakan karena kebobrokan tentang sistem-sistem yang sekarang dibuat sehingga ketimpangan-ketimpangan itu terjadi. Di mana kiamat itu sendiri adalah hilangnya ilmu pengetahuan para puas nabi dan rasul yang terdahulu dan tersebarnya kebodohan dalam mempelajari agama-agama, hasil ciptaan dan buah pikiranmu dari perbedaan itu tanpa pengetahuan dan menduga-duga ya. Kita lanjutkan. Nah, diurutkan seperti biasa. Begitu pula dikisahkan yang terdahulu Isa putra Maryam, tanda kiamat hari dibangkitannya,
ya hingga berkali-kali dia hidup ya, mati dan dibangkitkan kembali ya. Kiamat banyak makna nih, tapi pemaknaan kiamat itu sendiri setelah saya pernah tulis dari beberapa yang hasil penelitian itu kebangkitan di mana manusia sudah terkubur ya, sudah tidak bisa mengamalkan ilmu pengetahuan ya, ilmu Al-Quran, ilmu hadisnya dari kisah-kisah perjalanan Nabi kan, sehingga banyak perselisihan. Terkubur hidupnya yang lain dari pengajaran kitab suci itu sendiri, ya, tapi tidak bisa mensucikan dirinya dan kembali pada pengajaran Nabi dan Rasul sebagai warasatul anbiya tentang ilmu pengetahuan, ya, akal dan kasih sayang, di mana ajaran Nabi dan Rasul tidak lain berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, dan bukanlah ia orang yang sombong dan durhaka, di mana dikisahkan baik Yahya dan Isa al-Masih hidup mati kemudian dibangkitkan kembali. Ini tentang memahami sebenarnya ilmu ruh ya, supaya kita paham meneliti kajian makna itu mengetahui kemana kita setelah mati ya. Makanya kalimat bunuhlah dirimu ketika Musa pada saat itu ya. Memang kalimat di Al-Quran itu bunuh diri. Kamu mau nggak bunuh diri? Biar kamu tuh tahu setelah kamu mati itu kemana. Nah, itu kajian yang memang belum pernah terkaji sampai sekarang. Jadi ketika dikisahkan Musa bertemu dengan kaum-kaum Fir'aun pada saat itu, ya, bunuhlah dirimu. Ingin membuktikan kebenarannya yang diajarkan Musa itu ya oleh gurunya. Akhirnya ya inilah yang menjadi tantangan saya untuk meneliti kemana perjalanan lu setelah kita mati gitu ya. Ini tentang memahami ilmu. Pada saat itu memperingati kaumnya ya yang tadi kita bahas tentang Musa. Jika ingin mengetahui kamu mati akan kemana dan tahu. Pahami surat Al-Baqarah ayat 54 tentang kisah Nabi Musa untuk apa namanya mengatakan kepada kaum bunuhlah dirimu gitu ya. Berikut penjelasan bangkitnya Nabi Isa pada surat Maryam ya. Qul inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi bahasanya dia berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, ya Abdullah. Makanya kalau mau nyari nama-nama, ya semuanya juga Abdullah gitu. Karena hamba Allah. Maryam pun mengatakan dia sebagai hamba Allah. Ya. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Jadi ya nabi itu kemarin kita bahas adalah seorang murid ya. Jadi tetap belajar sama biasa gitu ya. Lanjut ya. Di Maryam ayat 31-nya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat. Jadi Nabi Isa pun diperintahkan di dalam Al-Quran dan ini untuk melaksanakan sholat. Tapi kan kita tidak tahu sholatnya itu seperti apa. Gitu. Kalau kita perhatikan dari kemarin yang saya teliti di tempat peribadatan Baitullah, lebih banyak pada sesuatu hal yang dia kerjakan. Nah, tentang ilmu pengetahuan, ya tentang ilmu-ilmu yang berkaitan langsung memberi manfaat kepada kaumnya. Ya, nanti kita teliti. Makanya saya sendiri pun banyak konten-konten beredar tentang sholat hakikat seperti apa, sholat ma'rifat seperti apa ya. Nah, memang pendapat-pendapat itu ya menjadikan challenge buat saya untuk melakukan penelitian. Intinya poinnya adalah di mana tempat peribadatan pertama Baitullah itu ternyata untuk seluruh umat manusia. Jadi tidak ada pembeda di situ. Nah, inilah yang menjadi peran penting bagi penelitian saya nanti yang akan saya ungkap. Ya. Nah, lanjut di ayat 32-nya dan berbakti kepada ibuku ya. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi yang mengajarkan Injil yaitu adalah ibunya sendiri ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali ya. Jadi itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar ya, memang mereka ragukan kebenarannya ya. Jalika Isa bin Maryam yauma faula hal haqqi lagi nafihi yamtarun ya. Pada penjelasan di atas Isa pun hamba Allah. Ya. Dalam terminologi bahasa hamba adalah dalam bahasa Ibrani beda-beda. Jibril, Gabriel, yang jadi Gab adalah hamba, El atau Il adalah Allah. Bahasa Indonesia abdi, ya makanya hamba. Saya itu hamba gitu kan, bahkan abdi Allah ya. Dalam bahasa Arab disebut Abdullah ya. Pada surat Maryam ayat 30. Jadi ketika saya meneliti
berlainan bahasa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, karena memang sudah kejadiannya memang sudah ada di zaman dahulu. Artinya untuk memahami Al-Quran itu pun dengan bahasamu sebenarnya sudah cukup, karena ada isyarat, tanda-tanda orang yang mengetahuinya. Itulah kalimat berpikir berakal tuh banyak banget di dalam Al-Quran. Gitu. Baik kita tuh mikir gak sih, gitu kan? Nah, awal mulanya Nabi Isa pun sebagai murid ya. Nabi setelah belajar, dia pun mengajar disebut utusan Rasulullah. Jadi awalnya sebagai Nabi, dan kemudian setelah dia dapat pengajaran yang mujizat itu, kemudian dia mengajar lagi ya. Karena sebelumnya saya jelaskan ya, bahwasanya Nabi Isa pun Rasulullah gitu ya. Jadi biar paham. Yang menjadi menarik adalah Nabi Isa pun diperintahkan sholat ya, doa, memohon, meminta, beribadah. Inilah poinnya penelitian sholat secara hakikat ya yang akan saya lakukan dalam penelitian ini, di mana itu Isa pun hidup lahir, wafat dan hidup kembali. Akhirnya ada ilmu ruh yang belum kita bahas di mana Alkitab pun menjelaskan Isa hidup, wafat dan hidup lagi sebanyak 3 kali. Ya, hanya dibaca Injilnya sebagai hikmah. Dijelaskan pada Alkitab Injil, penampakan Isa di hadapan para pengikutnya di danau itu adalah untuk yang ketiga kalinya. Berulang lagi. Jadi bukan sekali dibangkitkannya itu. Ya. Kita kan kadang yang sekarang kita ceritakan Nabi Isa itu hidup mati, tapi nanti akan dibangkitkan lagi. Ternyata ketika saya teliti dengan baik, dengan silsilah-silsilah yang ada, dengan mengkaji Al-Quran, hadis, dan kitab sebelumnya, cocok. Ternyata berbangkitnya Isa itu sudah sampai 3 kali ya dibangkitkan. Ya, dari antara orang mati. Surat Yahya pasal 21 ayat 14 ya.